Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di kuliah Farmasetika ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan berkaitan dengan prescribing ya, berkaitan dengan resep. Ya, tentunya sudah tidak asing lagi bagi calon tenaga kefarmasian eh, mengenal apa itu resep ya. Karena apa? Besok kita ketika melakukan pelayanan di rumah sakit, di apotek, puskesmas ya, tentunya pasti akan menemui yang disebut dengan namanya resep. Ya, resep dokter ya. Coba sekarang kita kenali resep dokter. Apa sih itu resep dokter dan kenapa dokter menulis resep? Ya tentunya kalau dokter menulis resep ya digunakan untuk pasien gitu ya. Hanya bagaimana kita kemudian menyiapkan obat yang memang sudah ditulis oleh dokter. Itu ya. Oke, gambaran-gambaran di depan ini adalah salah satu contoh bagaimana ini ada pasien menunggu, kemudian pasien menebus obat ya, datang ke apotek dan seterusnya. Oke, kita ya kita kenali dulu ya resepnya. Ini contoh saja ya yang di depan ini. Ini depan ini adalah contoh resep yang ditulis oleh dokter. Coba saya beri waktu Anda 1 menit untuk membaca resep ini. Ya, apa saja yang tertulis di dalam resep ini? Coba kita kenali. Ya, resep yang ditulis oleh Dr. Sri Indarti. Nah, ada beberapa obat yang ditulis di situ. Coba kita identifikasi. Apa di sana? Ya, sudah bisa? Oke, kita lihat obat yang paling atas sendiri yang ditulis oleh dokter. Yang paling atas di samping tulisan R itu adalah amoxicillin. Ya, amoxicillin 500, artinya 500 di sini adalah amoxicillin yang 500 mg. Ya, bentuk sediaannya yang 500 mg karena amoxicillin ada yang 250 mg yang tablet ya atau kaplet. Kemudian 1/5 ini apa? 1/5 ini adalah diminta amoxicillin tablet sejumlah 1/5-nya, 1/5 tablet. Ya. Ada tulisan di bawah generik. Ya, artinya apa? Amoxicillinnya adalah amoxicillin generik, bukan amoxicillin yang bermerek. Oke. Kemudian di bawahnya tulisan generik ada lagi yaitu Tremenza. Tremenza ini adalah salah satu merek dagang ya, salah satu merek dagang obat yang digunakan untuk kasus influenza, kasus pilek ya atau gangguan dari THT, telinga hidung tenggorokan. Tremenza sejumlah 1/5 tablet juga. Kemudian di bawahnya lagi Tremenza itu ada apa? Di sana ada Lameson. Ya, Lameson 1/5 tablet juga. Kemudian di bawah lagi apa? Lameson itu adalah salah satu merek dagang juga yang isinya adalah metilprednisolon. Ya, metilprednisolon sejumlah 1/5 tablet. Kemudian ada ascorbic acid. Ya, ascorbic acid itu adalah nama lainnya adalah vitamin C. Ya, asam ascorbat sejumlah 20 mg. Ya, di sana 20 mg. Kemudian di bawahnya lagi ada paracetamol sejumlah 1/3 tablet. Di bawahnya lagi ada saccharum lactis. Saccharum lactis nama lainnya adalah laktosa, adalah salah satu bahan yang digunakan untuk menambah rasa manis dari puyer ya, serbuk. Nah, perintahnya adalah Misfakpul DTD nomor 15. Jadi diminta membuat
bahan-bahan obat di atas tadi diminta untuk dijadikan puyer sejumlah 15 bungkus ya. Kemudian ada tanda S ya, Signa 3DD 1 pulv, 3 kali sehari 1 bungkus. Yuk, untuk anak Alita umur 13 bulan. Ya, ini adalah resep ya, salah satu resep ya, contoh resep, dan masih banyak lagi resep-resep di luar sana yang harus kita identifikasi dari permintaan dokter. Oke. Kemudian tadi ya, kalau ini adalah resep yang diketik. Nah, yang diketik, contoh-contoh resep yang diketik. Ya, yang di atas itu sediaan yang digunakan untuk salep ya, unguentum salep. Kemudian resep yang kedua di situ juga sama-sama unguentum ya, unguentum. Yang resep ketiga di sini adalah amoksisilin ya, yang kaplet ini CP ini ada kekeliruan, bukan Keukler parva, tapi di sini adalah kapsul yang dimaksud ya. Amoksisilin sejumlah 9 kapsul, tandanya 3 kali sehari 1 kapsul. Oke, ini adalah contoh resep ya. Mungkin di antara Anda masih bingung ya, masih belum punya gambaran, masih awam gitu, tenang ya, perlahan kita akan pelajari, nanti Anda akan terbiasa dan akan familiar dengan namanya resep, kemudian bagaimana perhitungannya, perlahan tapi pasti Anda akan memahaminya. Oke, coba kita lanjutkan. Ilmu resep adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menyediakan, mempersiapkan, membuat, mengubah, mengemas suatu bahan obat menjadi suatu bentuk tertentu yang siap ya, atas permintaan tertulis dari dokter ya, yang ada kekeliruan penulisan, yaitu permintaan tertulis dari dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker, pengelola apotek yang digunakan sebagai obat ya. Nah, ini tugas Anda, tugas tenaga kefarmasian ketika ada resep, datang ke apotek, bagaimana resep itu harus disiapkan untuk pasien. Nah, ini adalah wujud kolaborasinya antara tenaga kesehatan yaitu dokter dengan tenaga kefarmasian. Nah, resep adalah perintah nih, perintah untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, resep merupakan wujud hubungan dokter, farmasi, dan pasien. Ketika dokter menulis resep, kemudian disiapkan oleh farmasi, kemudian didispensingkan kepada pasien. Nah, bagaimana resep itu dapat disiapkan dengan baik? Apakah mungkin terjadi kesalahan pada saat kita melakukan penyiapan obat? Sangat mungkin sekali. Ya, banyak kasus-kasus di luar sana yang mana tenaga kefarmasian lalai dalam melakukan penyiapan obat sehingga resep yang disediakan pun tidak sesuai dengan perintah dokter. Tidak sesuainya di mana? Bisa jadi karena salah ambil obat, bisa jadi karena salah ngambil jumlah obat, bisa jadi salah memberikan informasi terkait dengan durasi penggunaan obat, frekuensi penggunaan obat, dan kesalahan-kesalahan lainnya yang muncul di sana. Ya, oleh sebab itu, tenaga kefarmasian harus dilatih sedemikian rupa agar dia mempunyai ilmu. Ya, jadi ketika melayani pasien dilayani dengan tenaga kefarmasian yang dibekali oleh ilmu pada saat perkuliahan, pada saat proses belajar. Pasien menjadi merasa aman pada saat menerima obatnya. Ya, tidak sembarangan ini yang menyiapkan obat, ya. Oke. Kemudian ketentuan umum tentang resep, ya. Ini terkait dengan resep itu sendiri. Sebetulnya sekarang sudah banyak sekali tipe-tipe resep ya, yang sebetulnya ini memang sudah tidak relevan. Cuman ini bisa menjadi petunjuk umum saja. Jadi bagaimana resep itu harus ditulis ya. Resep umumnya hanya diperintahkan bagi satu pasien.
Jadi tidak bisa ini resep digunakan untuk beberapa orang jadi satu gitu ya. Resep dituliskan di atas suatu kertas, resep menggunakan bahasa Latin, ukuran idealnya adalah sekian lebar, panjang ya. Nah, kenapa di sini bahasa Latin adalah bahasa mati yang memang sudah tidak berkembang, tidak semua orang tahu. Ini wujud hubungan komunikasi rahasia antara tenaga medis dan kefarmasian. Ya, dokter dengan farmasi, apoteker tenaga teknis kefarmasian, agar supaya apa? Berita yang ada di resep tersebut tidak bocor atau tidak mudah kemana-mana ya, sehingga resep ini adalah rahasia, tidak boleh semua orang tahu berkaitan dengan isi resep, karena ini adalah rahasia pasien gitu. Kemudian jumlah obat yang ditulis dalam resep dihindari memakai angka desimal ya. Ya ini umumnya ya, mestinya ya, karena sekarang di obat ditulis dalam e-prescribing ya, diketik langsung by internet, kemudian langsung masuk ke jaringan sehingga dicari praktisnya dalam rangka perhitungan. Ya, ini contoh ya yang di tulisan tangan mestinya adalah obat yang diberikan dalam jumlah kurang dari 1 gram maka ditulis dalam sediaan miligram. Contoh 500 miligram dan bukan setengah gram. Obat yang dalam bentuk kurang dari 1 miligram ditulis dalam mikrogram dan seterusnya. Nah, ini dalam rangka apa? Ya tadi, meningkatkan ketelitian dan mencegah kesalahan pembacaan. Oke. Dokter hewan hanya diperbolehkan menulis resep yang ditujukan untuk penggunaan pada hewan saja. Dokter gigi hanya ditujukan untuk resep yang memang ditujukan untuk gigi saja. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian, ya ini, ya parenteral injeksi, cara-cara pemakaiannya khusus pengobatan gigi dan mulut. Nah, bahasa Latin dalam resep. Resep ditulis dalam bahasa Latin. Kenapa? Ya, tadi sudah saya singgung, merupakan bahasa universal, bahasa mati yang memang sudah tidak berkembang. Medical science ini adalah menjaga kerahasiaan, menyamakan persepsi antara dokter dengan apoteker, tenaga kefarmasian. Jadi signa itu apa? Signa itu adalah bahasa Latin dari tandailah ya. Nanti di lampiran materi ini akan saya berikan contoh-contoh tanda bahasa Latin, silakan nanti Anda pelajari ya. Di dalam case kasus-kasus resep yang nanti akan saya tampilkan, saya hanya akan memberikan contoh-contoh saja, contoh-contoh bahasa Latin yang tertuang di dalam resep. Nah, selebihnya akan saya cantumkan, akan saya lampirkan di dalam materi nanti. Silakan nanti Anda secara mandiri dipelajari nih bahasa Latin yang umum saja yang nanti mungkin akan muncul di dalam prescribing ya. Jadi saya tidak akan mengajarkan secara spesifik bahasa Latin gitu, tapi hanya yang umum-umum saja yang tertulis di dalam satu resep. Oke. Nah, ini ada aturan penulisan ya. Resep yang mengandung narkotika, ya resep yang mengandung narkotika tidak boleh diulang atau bahasa Latinnya adalah iter. Nama pasien ditulis, tidak boleh MI. MI itu adalah mihi ipsi untuk pemakaian sendiri. Jadi dokter itu menulis MI untuk pemakaian sendiri, tidak boleh. Jadi harus ditulis nama pasiennya. Alamat dan aturan pakai itu signa harus ditulis jelas, tidak boleh ditulis UC, usus cognitus. Ya. Usus cognitus itu untuk pemakaian sendiri. Atau mohon maaf, bukan untuk pemakaian sendiri, aturan pakai sudah diketahui. Ya, aturan pakai sudah diketahui. Ya, diketahui bagaimana? Oleh sebab itu harus ada proses konfirmasi, ya. Nah, bahan obat atau obat yang termasuk narkotika, penulisan di dalam resep harus diberi tanda garis merah atau tanda merah yang menunjukkan bahwa ini adalah obat-obat narkotika.
Resepnya pun ketika ada resep narkotika, nanti pihak apotek harus menyimpan tersendiri, disimpan dalam rak sendiri ya sebagai wujud dokumentasi kalau di sana ada pelayanan narkotika ya untuk penebusan. Oke. Apoteker tidak mengganti obat generik yang ditulis dengan resep dengan obat paten. Ya, jadi ini tidak boleh karena apa? Perintahnya adalah generik, maka tidak boleh diganti dengan paten. Tapi berbeda dengan sebaliknya. Apabila dokter menulis obat paten, manakala pasien itu tidak mampu menebus obat paten, maka farmasi apoteker dapat menggantinya menjadi generiknya atau zat aktifnya, tentunya dengan persetujuan dari dokter dan atau pasien itu sendiri. Ya, oke. Nah, untuk penderita yang segera memerlukan obat, dokter biasanya akan menuliskan kata sito di samping atau di atas di dalam resep itu sendiri. Jadi ada tulisan sito yang artinya segera. Ini resep harus disegerakan, ya. Atau statim yang artinya penting, atau urgent yang artinya penting juga. Ya, PM pericurum in mora, ya, berbahaya bila ditunda. Periculum in mora, berbahaya bila ditunda. Nah, jadi tulisan sito, statim, urgent, PM ini dalam rangka ini pasien harus segera mendapatkan penanganan. Jadi seberapapun antrinya pasien sebelumnya, ketika ini adalah pasien ada keterangan seperti ini harus didulukan. Pasien harus segera mendapatkan obat agar supaya segera dikonsumsi untuk menyelamatkan jiwa dari pasien tersebut. Ya, tolong ini menjadi perhatian. Ya. Kemudian ini adalah alur pelayanan, alur dari resep itu sendiri. Jadi ada pasien ketika periksa ke dokter ya, ada pasien periksa ke dokter, tentunya ada beberapa beberapa prosedur dilakukan anamnesis, diagnosa, kemudian diterapi menggunakan obat apa. Nah, apabila pasien tidak mendapatkan obat, ya sudah pasien pulang. Tapi manakala pasien diterapi menggunakan obat, ya tentunya di sini apoteker, tenaga teknis kefarmasian harus menyiapkan resep yang diminta oleh dokter. Ya, ketika sudah disiapkan seperti ini, kemudian apoteker, tenaga kefarmasian harus menyiapkan dan menyerahkan obat tersebut kepada pasien. Oke. Nah, serangkaian proses ini tentunya akan ada beberapa tahapan untuk melakukan penyiapan obat. Nah, tahapannya apa saja? Oke. Nah, nanti coba ini kita baca dulu. Nah, berdasarkan undang-undang berlaku, yang berhak melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga teknis kefarmasian atau apoteker, ya. Kemudian Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, ya, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pengelolaan, pelayanan obat atas resep dari dokter ya, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Nah, di sini maksudnya apa? Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ini cukup banyak, cukup besar tanggung jawabnya, sehingga harus dilakukan secara teliti dan penuh pengetahuan, ya, harus ada pengetahuan ilmunya. Nah, coba kita identifikasi dulu dari komponen-komponen resep. Ya. Coba ini ada yang terlewat nih. Ya, ini contoh ya. Resep. Ya, komponen-komponen dalam resep. Nah, resep sendiri tentunya ada nama, alamat, nomor izin praktek dokter gigi atau dokter hewannya ya secara resmi. Kemudian tanggal penulisan resep atau yang disebut dengan namanya superskripsio. Ya, superskripsio, inskripsio. Nah,
Tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep, nama setiap obat atau komposisi yang disebut dengan namanya invokasio atau inskripsio. Ya, invokasio ini. Aturan pemakaian obat yang tertulis disebut dengan namanya signatura. Tanda tangan para dokter disebut dengan namanya subskripsio. Jenis hewan dan nama serta alamat pemilik untuk resep dokter hewan. Tanda seru atau paraf dokter untuk resep yang mengandung obat yang jumlahnya melebihi dosis. Artinya apa? Manakala suatu saat Anda mendapatkan resep, di samping obat itu jumlahnya ada tanda pentung, ya, ada tanda seru, ya, ini berarti dokter menginginkan ada sedikit penambahan obat yang dilebihi dosisnya, ya, itu. Nah, sekarang resep yang diberikan oleh dokter kepada farmasi ini tentunya pada saat pelayanan harus dilakukan upaya yang disebut dengan namanya screening, dicek. Ya, ini harus dicocokkan, dicek, dinilai keabsahannya agar tidak terjadi kesalahan pada saat penyiapan obat. Ya, maksudnya apa? Contoh, ya, ini screening resep. Screening resep terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah screening administratif. Tenaga kefarmasian harus mengecek apa saja di sana seperti nama, SIP, alamat dokter, tanggal penulisan resep, nama alamat, jenis kelamin, berat badan pasien, ya, hingga informasi lain yang secukupnya. Ini kira-kira ada atau tidak? Ya, secara administratif ada atau tidak? Kalau tidak ada, maka harus diperhatikan, kemudian dikomunikasikan lagi kepada dokternya, ditelepon, ya, dihubungi, ya. Kira-kira ada yang krusial yang harus ditanyakan tidak? Misalkan yang krusial itu yang berkaitan dengan dosis, aturan penggunaan obat, ya. Ini harus di jumlah obat yang diberikan, ya, berapa miligram. Itu kalau tidak ada kan harus dikomunikasikan. Tapi kalau yang berkaitan dengan misalkan kalau nama dokter terus kemudian lupa dilakukan paraf, ini secara umum sebetulnya belum lengkap, ya, belum lengkap. Tapi pada saat pelayanan pun sebetulnya bisa dikonfirmasi ulang. Oke. Kemudian selain screening administratif, kemudian yang kedua adalah screening farmaseutik, ya. Ini mencocokkan dari bentuk sediaannya, dosis, potensi, ya, stabilitas, ada income tidak antar bahan satu dengan yang lain, dan lama cara atau lama pemberian. Ini kira-kira ada ndak gitu, ya, ada ndak. Terus kemudian dosisnya bagaimana berkaitan dengan maksudnya di sini dosis itu jumlah obatnya, ya. Potensi itu misalkan kekuatan dari obat itu sendiri. Contoh, acetaminophen atau paracetamol. Paracetamol itu tablet sediaannya ada yang 500 mg, ada yang 250 mg per tabletnya. Nah, angka 250 dan 500 mg ini adalah potensinya. Ya. Kemudian screening yang kedua adalah screening klinis. Ya, ini berkaitan dengan ada kemungkinan terjadi alergi atau tidak, efek samping atau tidak, interaksi atau tidak, kesesuaian dosisnya bagaimana yang ada di dalam resep itu sendiri. Nah, ini tentunya sebetulnya yang melakukan screening sini adalah menjadi tanggung jawab dari apoteker. Cuman ada beberapa titik nanti memang tenaga teknis kefarmasian perlu melakukan cross check ulang, ya, agar tidak terjadi kesalahan pada saat penyiapan obat. Oke, coba ini, ya, susunannya, ya, ada nama dokter, alamat dan nomor izin praktek, tanggal penulisan resep, ya, tanda R, ya, tanda R pada bagian kiri setiap penulisan, ya, invokasio ini, ya, tanda R ini di sini, ini tanda R. Kemudian ada lagi nama obatnya, jumlah, cara pembuatannya, ini prescriptio, ada ordinatio, ya. Kemudian ada aturan pemakaian obat disebut dengan namanya signatura.
Oke. Ini kemudian ada nama, umur, alamat, ya, tanda tangan atau paraf dokter penulis resep. Ya, ini IPRM ini sebetulnya paraf ini, cuman ini dibaca dalam dibaca dalam sistem saya ini kok tertulis IPRM, tapi di sini ini IPRM ini adalah paraf. Ya, nanti ada tanda paraf ini yang disebut dengan namanya subskripsio. Oke, ini ya. Nah, obat dalam resep ya. Jenis obat yang ditulis dalam resep dapat berupa, jadi obat-obat yang ditulis dalam resep itu bisa berupa bahan baku atau obat jadi ya. Obat baku, obat paten atau generik, campuran dari beberapa obat yang mempunyai komposisi ya. Kemudian ada zat tunggal, ada zat kombinasi tadi ya, ada obat penunjang, korigen, veikulum, ya, korigen, saporis, ya, odoris, koloris yang kemarin yang kita pelajari di farmakope kemarin ya, bahan tambahan, pewarna, pemanis, perasa. Kemudian nama obat dalam resep ditulis menggunakan nama resmi obat. Nah, ya ada acetaminophen atau nama generiknya, atau menulis dengan nama mereknya ya, nama patennya atau sinonimnya. Boleh ditulis oleh dokter gitu ya. Nah, mestinya sebetulnya pemerintah menganjurkan untuk resep itu ditulis dengan nama generiknya. Jadi manakala ada obat merek tertentu yang dimana itu harus disubstitusi menjadi generik, itu ada obat mitonya, ada obat yang dapat digantikan ya, kecuali obat-obat tersebut memang tidak ada generiknya, harus ditulis nama mereknya. Oke, resep mengandung bahan narkotika, contoh adalah kodein, pulvisdoveri, opiate tincture, ini contoh ya. Kemudian diberi garis bawah merah seperti tadi saya sampaikan, ditanyakan alamat pasiennya secara detail apabila di dalam resep tersebut belum tertera. Ya, bila belum tertera maka alamat pasien ditanyakan oleh tenaga kefarmasian. Tanda peringatan resep tidak boleh diulang tanpa resep asli dokter pada saat nanti menyerahkan obat tersebut. Alamat dokter penulis resep harus jelas, jumlah obat ditulis dengan huruf, bukan angka. Maksudnya apa? Apabila ada resep ya ditulis kodein HCl 10 mg gitu, maka mestinya dokter menulisnya menggunakan huruf Latin ya. Kodein HCl 10 mg. Ya, bukan angka 10 mg tapi menggunakan hurufnya. Ya, mestinya seperti itu. Cuman biasanya karena faktor kepraktisan dan biar cepat, ada yang menulis menggunakan angkanya. Oke. Kemudian komponen menurut fungsi bahan obatnya. Obat berkhasiat utama atau remedium kardinal. Ya, obat berkhasiat utama, zat aktif utamanya. Kemudian obat berkhasiat menunjang atau meningkatkan melengkapi bekerja obat utama yang disebut dengan namanya remedium adjuvans, ya, penunjang. Kemudian ada korigen atau zat tambahan, ya, ada korigen action digunakan untuk memperbaiki kerja zat utama, korigen odoris digunakan untuk bau obat, saporis digunakan untuk rasa obat. Oke. Kemudian koloris digunakan untuk warna obat, ya, solubilis digunakan untuk memperbaiki kelarutan obat utama. Misalkan di sana nanti ada resep sediaannya adalah sediaan sirup atau sediaan cair yang lain, sehingga perlu penambahan zat tambahan untuk meningkatkan kelarutan tapi tanpa merubah khasiat ya. Kemudian konstituen ya digunakan sebagai zat tambahan bersifat netral, dipakai sebagai bahan pengisi, pemberi bentuk ya. Oke. Ini contohnya ya, pasien itu batuk ceritanya, batuk kering itu nggak mau keluar ya, sama dokter ditulis zat aktif utamanya ya, kodein, remedium kardinal,
Batuk karena batuknya ternyata batuk ada tapi nggak mau keluar darahnya, ada remedium kardinal ditambahkan. Ini zat aktifnya ada 2. Kemudian ada clortrimeton ya, CTM ya. Karena batuknya ini ngigil terus ya, ini hanya contoh ya, resep contoh. Karena batuknya ngigil terus, kemudian ada kemungkinan ada alergi ya, kemudian dikasihlah CTM agar supaya apa? Karena CTM ini sebetulnya khasiatnya adalah antihistamin, anti alergi yang mempunyai efek samping yaitu mengantuk. Nah, dituliskan di dalam resep tersebut untuk pasien anak Irma ya, anak Ima, untuk batuknya agar supaya dapat istirahat ya, CTM-nya ini sebagai remedium adjuvans agar bisa istirahat, tidak ngigil terus karena faktor batuknya, kita kasihlah tama tersebut. Kemudian karena rasanya pahit, kemudian dikasihlah saccharum lactis, SL, saccharum lactis. HS itu apa? HS itu bahasa latinnya kepanjangannya adalah quantum satis. Quantum satis artinya secukupnya. Ya. Kemudian ada MF Pulv DTD nomor 10 ya. Misce Vac Pulveres Datales Dos nomor 10 ya. Nah, ini tandailah, artinya tandailah, campurlah, miscevak ya, campurlah, buatlah pulveres serbuk dikalikan dengan sejumlah obat yang ada di atas sejumlah 10 bungkus. Ya. Jadi kalau ada tanda DTD di sini, ada tanda DTD di sini, maka obat-obat yang tertera di atas di sini dikalikan sejumlah obat yang ada di sini. Mintanya berapa? Kalau di sini mintanya kodein 10 mg, berarti 10 mg dikali 10. Glyceris guaiacolat 10 mg dikalikan 10. CTM 4 mg dikalikan 10. Ya, itu penimbangannya. Kemudian aturan pakai Signa terdedia pulveram unam, tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Ya, tandai 3 kali sehari, T itu ter. Tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Ya, untuk anak Ima umur 8 tahun. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh resep, kemudian bahasa latinnya yang umum yang muncul di dalam prescribing. Nah, ini ada lagi contoh ya, acetaminophen atau nama lainnya adalah paracetamol. Ya, ada papaverin, mentol, natrium bikarbonat. Ya, nah yang ini tidak ada DTD-nya. Ya, yang ini tidak ada DTD-nya. Kita cek di sini tidak ada DTD-nya. Nah, kalau tidak ada DTD-nya, maka obat-obat yang tertera di atasnya ini tidak perlu dikali dengan 10. Ya, tidak perlu dikali dengan permintaan yang ada di sini. Ya, tidak perlu dikali. Ya, nah terus bagaimana? Maka obat-obat yang tertera di atas ini langsung bukan dikali tapi malah dibagi. Jadi obat-obat yang dicampur di sini, ambillah acetaminophen 1,5 gram, papaverin 0,5 gram, mentol 0,1 gram, natrium bikarbonat 5,5 gram, dicampur kemudian dibagi menjadi 10 bungkus. Ya, resep-resep yang tertera di atas ini, jumlah obatnya ini dicampur ya, kemudian dibagi menjadi 10 bungkus. Ya, jadi tidak dikali lagi tapi dibagi 10. Nah, yang di depan tadi bagaimana? Kalau yang depan ini tadi dikali dulu. Semua obatnya dikali dulu, kalau sudah dicampur baru dibagi 10. Kalau yang ini tidak perlu dikali, ditimbang langsung baru dibagi 10. Ya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh resep. Ya, resep yang ditulis oleh dokter kepada
pasien, ya, untuk pasien kepada farmasi untuk menyiapkannya, ya. Oke, ini tolong nanti dipelajari bahasa Latinnya ya, signa terdia pluriform unam, ya, ini termasuk ini juga, ya, nanti terlampir. Oke, ada kalanya resep ini pasien tidak mampu menebus secara utuh, ya, ada kalanya pasien itu tidak mampu menebus secara utuh sehingga harus dibuatkan kopi resep agar supaya pasien tersebut dapat menebusnya di lain waktu, ya. Kopi resep itu bukan resepnya dokter di fotokopi, ya, di mesin di percetan di fotokopi, itu bukan seperti itu, tapi ada perintah penulisan ulang di sana, ada caranya menulis kopi resep agar supaya nanti pada saat resep itu ditebus di apotek lain pun, maka apotek akan paham ini perintahnya maksudnya apa, ini dapat dipahami. Oke, nah kopi resep itu apa? Kopi resep itu nama lainnya adalah apograf, ya, apograf, ya. Kopi resep atau apograf atau eksemplam, ya, ini adalah salinan tertulis dari suatu resep, ya, salinan tertulis dari suatu resep. Mengapa diperlukan kopi resep? Nah, tadi seperti sudah saya jelaskan, manakala pasien itu satu tidak mampu menebus secara utuh obatnya, misalkan karena uangnya kurang gitu ya, hanya diambil separuhnya atau setengahnya, apakah boleh? Boleh. Maka tenaga kefarmasian harus membuat kopi resepnya, ya. Kopi resep itu bukan resep di fotokopi. Kemudian selain itu adalah resepnya berupa iter, ya, resep yang harus diulang, ada tulisan iter di samping kanan atau kiri resep atau di atasnya resep, ya, ada tulisan iter, ya, artinya apa? Resep itu harus diulang, harus bisa ditebus ulang. Oleh sebab itu tenaga kefarmasian harus menyiapkan kopi resepnya. Nah, kopi resep harus memuat ini semua keterangan yang ada di dalam resep. Ingat, semua keterangan ya yang ada di dalam resep, bukan obat yang belum diambil saja. Jadi, semua keterangan yang ada di sana harus ditulis. Kemudian nama dan alamat apotek, nama dan nomor SIPA apoteker penanggung jawab apotek, termasuk surat izin apoteknya tertera di sana, nanti bisa ditambahkan. Kemudian tanda tangan paraf apoteker penanggung jawab, ya. Kemudian dan tanda keterangan lainnya. Nah, tanda keterangan lainnya apa? Misalkan obat itu ada obat yang diganti, ya, yang bermerek menjadi nama generiknya misalkan, ya, bermerek menjadi nama generiknya dengan sepengetahuan dokter dan atau pasien, maka harus ditambahkan di sana, ya. Kemudian dikasih keterangan agar supaya tahu ini obat ini diganti merek apa, karena kalau bermerek diganti generiknya harganya bisa berbeda, ya, lebih murah misalkan. Nah, agar tidak kaget nanti ditebus di apotek lain, ya, masih menggunakan harga bermerek, kok ini lebih mahal, ya, karena apotek yang sebelumnya diganti obat generik. Oleh sebab itu diganti ada keterangannya, ya. Nah, buat kopi resep jika, ya, ini contoh ya. Ini contoh resep. Ya. Ada perintah buat kopi resep jika resep 1, resepnya ada 3. Ya, obatnya ada 3. Ya, 1, ya, ini 1, 2, 3. Ada 3 macam obat. Ya. Resep 1 diambil semua. Resep 2 diambil setengahnya. Resep ketiga tidak diambil oleh pasien. Nah, tidak diambil kenapa? Bisa jadi di rumah dia punya, jadi tidak perlu mengambil lagi. Ya, diambil setengahnya misalkan karena obatnya harganya mahal, uangnya tidak cukup, kan bisa jadi. Ya, oke lah. Kalau permintaannya seperti ini, bagaimana cara menulis resepnya? Ini caranya. Ya, tentunya apotek kopi resep harus memuat identitas apotek di mana resep itu ditebus. Ya, ini
Misalkan pasien menebus obat di apoteknya UNS, ya apoteknya UNS. Lah bagaimana caranya? Nah ini keterangan-keterangan ini wajib ada. Nah terus kemudian keterangan yang ada di dokter ini ya disalin di sini, ya ada keterangannya di sini, ya ada keterangannya. Oke, nah ini ada keterangan tanggal resep, ya tanggal resep, ya tanggal resep ditulis, ya oke, dan nomornya adalah urutan resep tersebut masuk ke apotek saja sebetulnya, ya nomor. Oke, nah obat-obatnya ditulis persis, ya Decadril sirup 60 cc nomor 1. Karena dia sudah diambil semua, maka resepnya ditulis detur, ya artinya sudah diserahkan. Detur artinya resep sudah diserahkan. Kemudian resep kedua adalah Alora DHA tablet sejumlah 30. Ya, karena diambil separohnya maka ditulis DID atau nama lainnya adalah atau kepanjangannya adalah Dain Dimidiu. Ya, diserahkan separohnya. Dain Dimidiu, diserahkan separohnya. Atau bisa juga ditulis karena diminta separohnya kan ya, ini kan perintahnya 30. Karena baru diambil 15, separohnya berarti bisa ditulis det 15. Ya. Atau bisa ditulis misalkan di sini adalah det 15. Ya. Bisa ditulis detur, ya artinya diserahkan 15. Kalau det saja berarti sudah diserahkan semuanya. Ya. Kemudian yang resep ketiga obat antasidanya tidak diambil, maka ditulis NDET atau NEDET yang artinya obat belum diserahkan. NEDETUR, obat belum diserahkan. Nah, resep pasti akan memuat PCC di sini. Ya, resep di antara ada tulisan PCC. PCC ini ada Pro Coffee Conform, artinya disalin resep sesuai dengan resep aslinya. Kopi ini ditulis sesuai dengan resep aslinya. Ya. Oke, ini tanda tangan dokter, tanda tangan. Kemudian di sini ada tanda tangan dari apoteker penanggung jawab apotek. Oke ya. Contoh lagi. Ya, ini. Buatlah kopi resep jika R diambil semua. Jika resep ini diambil semua, maka ditulis. Ya. Nah, ingat, ini ada iter. Ya, ada pengulangan resep sama dokter diminta diulang. Iter. Ya, iter. Ya, iter berapa kali? Ini tertulis iter 1 kali. Berarti kalau tertulis iter 1 kali, berarti obat dapat ditebus 2 kali. Kalau iter 2 kali, berarti resep dapat ditebus 3 kali. Ya, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau iter 1 kali, resep dapat ditebus 2 kali. Penebusan pertama dan penebusan kedua melalui kopi resep. Nah, penulisannya bagaimana? Ya seperti ini. Ya, ditulis nama resepnya, lengkap, administratifnya, kemudian obat-obatnya, jumlah tabletnya berapa, ya, ditulis persis. Kemudian iternya ditulis sama, iter 1 kali. Nah, kemudian di bawahnya ada keterangan dijelaskan. Di sini ada ditulis det orig, ya det orig, ya berarti resep baru diambil yang pertama, detur originale, ya, artinya det original, obat baru diambil untuk pertama kalinya dari iter, ya. Kemudian di bawahnya juga det original, ya obat baru ditebus untuk pertama kalinya. Kalau di resep ditebus untuk kedua kalinya dari resep kopi resep ini, dari kopi setelah selesai obat ini dibawa pulang pasien, kemudian minggu depan pasien menebus menggunakan kopi resep ini lagi, maka
det orig ini akan berubah menjadi det. Artinya detur sudah diserahkan. Di bawah detur, ya, detur sudah diserahkan. Ya, ini diganti menjadi detur sudah diserahkan. Ya, berarti resep sudah diambil, totalnya sudah 2 kali. Nah, kalau iternya ini ditulis, iternya bukan 1 kali, tapi iternya ini 2 kali misalkan. Ini iternya 2 kali misalkan. Ya, misal ya. Maka untuk setelah pengambilan, kalau iter 2 kali berarti resep dapat diambil 3 kali. Resep pertama, pengambilan pertama ditulis det orig. Pengambilan kedua ditulis det it 1 kali. Ya, ditulis det it 1 kali. Ya, artinya apa? Detur it, ya, obat diserahkan 1 kali. Ya, det iter 1 kali. Obat diserahkan dari iter 1 kali. Ya, berarti tinggal 1 kali penebusan. Penebusan kedua, penebusan selanjutnya yang ketiga tadi karena iter 2 kali ya, karena kalau iter 2 kali maka obat dapat diambil 3 kali, maka penebusan selanjutnya ya ditulis apa? Terakhir berarti det. Ya, artinya apa? Sudah diserahkan semuanya. Oke, ini kopi resep. Ya, nah iternya kalau 2 kali yang mestinya ini tulis 2 kali, iternya 2 kali. Oke. Jika R diambil semua, buatlah kopi resepnya. Jika resep ini diambil, buat bagaimana kopi resepnya? Nah, seperti ini. Ya, ini ada iternya ya. Ada iternya. Ya, det. Ya, jadi dari kopi ini pasien menebus dari resep sebelumnya. Ya, resep dari sebelumnya. Ini mestinya ada tulisan iter dulu ini. Ya, iter 1 kali. Iter 1 kali. Sama seperti ini. Ya, di sebelah sini. Ya, di sebelah sini. Jadi, pasien menebus obat menggunakan resep ini, ya ada keterangan. Nah, di sini kan det orig, berarti baru diambil pertama kalinya. Ditebus lagi ke apotek, maka kopi resepnya bagaimana? Yang det orig berubah menjadi det. Det orig berubah menjadi det. Detur sudah diserahkan semuanya. Ya, artinya resep sudah tidak bisa ditebus lagi karena apa? Sudah diserahkan semuanya dari iter yang ada. Ya. Oke. Contoh lagi, buatlah kopi resepnya jika resep 1 diambil setengah, resep 2 diambil 10 kapsul. Jadi resep nomor 1 ya diambil setengahnya, resep kedua diambil 10 kapsul karena di sini misjafak dain caps diminta dalam bentuk caps, yaitu caps itu kapsul, diminta dalam bentuk kapsul. Campurlah, buatlah sediaan kapsul. Jadi diserbuk dulu baru dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, ini bagaimana kopi resepnya? Ya, kopi resepnya nah, separuhnya ya. Karena ini minta separuhnya yang resep 1, maka ditulis DID. Maaf, ini ke enter 1 tabs ini. Jadi ini mestinya di sini. Ya, ke enter DID. Ya, jadi resep nomor 1 ini DID. Ya, karena diambil separuhnya. Resep kedua ya, diambil 20 kapsul. Nah, mintanya berapa? Mintanya adalah 30 kapsul. Mintanya 30 kapsul. Di sini ini ketutupan ini. Jadi resepnya seperti ini, ya. Resepnya dimintanya adalah sejumlah 30 kapsul seperti ini. Maka kopi resepnya berapa? Ya tulis da 20. Ya, pakai bahasa Latin. Da 20. Artinya resep
baru diambil 20 kapsul dari total 30 kapsul yang ada. Oke, ini contoh kopi resep yang selanjutnya. Ya, dan banyak case-case kopi resep yang selanjutnya. Tapi intinya adalah kalau Anda paham dasar dengan kopi resep, saya pikir tetap paham nanti ya. Kalau iter 1 kali, berarti resep dapat diambil 2 kali. 2 kali dapat diambil 3 kali. Iter 3 kali dapat diambil 4 kali. Ya, dengan segala penulisannya tadi. Ya, kalau iternya 2 kali, berarti ditebus 3 kali. Dalam penebusan kedua, maka tertulis dead it 2 kali. Dead it 2 kali. Kalau iter 3 kali. Ya. Oke, demikian dari saya untuk pertemuan hari ini. Silakan dipelajari dulu, dipelajari lagi, latihan dengan contoh-contoh soal yang ada, diskusikan dengan teman, diskusikan dengan asisten praktikum. Kira-kira apa yang belum bisa dipahami, silakan dikomunikasikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.